Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman tahsinul Quran yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kali ini saya akan memberikan materi tentang surah An-Nas ya. Yang mana sebetulnya surah An-Nas sudah pernah saya jelaskan, dan ini akan saya jelaskan lagi lebih simpel lagi, yang mana metode ini cocok bagi orang-orang yang pertama tidak mau belajar tajwid ya, karena belajar tajwid mungkin banyak istilah-istilah yang harus dihafal, akhirnya kesusahan. Nah, tidak usah belajar, kita langsung ambil fardu ainnya saja, yaitu belajar, yaitu membaca Al-Quran, wajib menerapkan ilmu tajwid, tetapi tidak harus belajar tajwid, tidak harus menghafalkan istilah-istilah tajwid ya. Dengan metode ini insya Allah langsung bisa menerapkan ilmu tajwid ke bacaan Al-Quran tanpa belajar tajwid. Yang kedua, orang-orang mungkin anak-anak yang baru selesai Iqra ya, itu jangan langsung baca surah Al-Baqarah, tapi bacalah dari surah An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dari surah-surah pendek bacanya. Karena disitulah banyak kental ilmu-ilmu tajwid. Walaupun tidak tahu istilah, tetapi situ nanti banyak kandungan tajwidnya. Jadi selesai juz 30 barulah masuk ke juz 1. Itu akan lebih mudah lagi cara bacanya. Jadi ketika masuk ke juz 1 itu udah mantap, matnya sudah mantap, dengungnya, qalqalahnya sudah mantap, sudah bagus. Karena sebelumnya sudah belajar di surah-surah pendek lainnya. Nah, atau bagi teman-teman yang mengajar Al-Qur'an kesulitan bagaimana cara mengajar kepada anak-anak atau orang-orang yang benar-benar awam sekali dengan tajwid, maka ini cocok sekali bagi antum yang sedang mengajar, bagi mudaris ya, langsung praktek, langsung bisa tajwid tanpa harus belajar ilmu tajwid atau menghafal istilah-istilah tajwid ya. Baik, di sini akan saya simpulkan langsung. Jadi mat 2, mat 4, mat 6 ya, panjang 2 harokat, panjang 4 harokat, panjang 6 harokat, kemudian dengung, qalqalah, dan huruf tebal. Ini yang nantinya 80% atau 90% malah, yang mana semua bacaan ada di materi ini ya, materi ini ada di semua bacaan Al-Quran ya. Maka fokuslah pada mat, dengung, qalqalah, huruf tebal ya. Baik, akan saya mulai bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mengajarkannya ya. Silahkan simak video ini sampai habis ya, tahap demi tahapnya insyaallah ya. Bismillah. Yang pertama, cara membaca mat 2 harokat. Caranya adalah agar supaya pelajar yang kita ajar itu dia kokoh membaca 2 harokatnya, tidak terleket, tidak kepanjangan atau tidak pendek bacanya. Itu pertama adalah diayunkan. Diayunkan cara membaca mat 2 harokat. Ini kunci. Ini kunci untuk belajar memanjangkan mat, bacaan mat 2 harokat. Kalau mat 4 mudah, tinggal lebihkan lagi. Mat 6 lebihkan lagi, selesai. Yang kunci utama adalah mat 2 harokat. Itu dengan cara diayunkan. Ya, bismillah. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu
Begitu cara mengejahnya. A'udzu, a'udzu. Nah, kemudian ilahi, ilahi. Bisa ikutin saya ya, yang sedang nonton video ini bisa silahkan ikutin saya yang sedang belajar Al-Quran. Begini caranya. A'udzu, ya, dibiasakan. A'udzu, ilahi, ilahi, ya. Al-waswasi. Perhatikan, ini ada alif sebelumnya fathah, jadi baca dua harokat. Al-waswasi, al-waswasi. Kemudian alladzi, alladzi, ya. Alladzi diayunkan. Kemudian ini fi suduri, fi dua harokat satu ayunan, fi suduri, fi suduri. Ya, mudah ya, insyaallah mudah. Kemudian kita praktek membaca yang 4 harokat. Ya, di sini ada alif, maksudnya sini huruf mat sebelum fathah ya. Ada huruf mat, kemudian setelah mat ada huruf yang sengaja diwakofkan. Yang sengaja diwakofkan atau memang dia dalam keadaan wakof, maka dibaca 4 harokat. Ya. Paling masyhur boleh dibaca 2, boleh baca 4, boleh dibaca 6, tapi paling masyhur yang sering dipraktekkan kaum muslimin yaitu adalah 4 harokat. An-nas, perhatikan, nas itu 4 harokat. Kalau tadi satu ayunan saja, a'udzu, ilahi, al-waswasi, alladzi fi suduri, ya. Kemudian 4 an-nas, ya, 4 harokat. An-nas, ya. Nah, di mat 6-nya ini tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian masuk ke dengung. Perhatikan, dengung, setiap ada nun tasydid itu dibaca dengung. Oh iya, untuk materi-materi tajwidnya mat, dengung, qalqalah itu sudah saya buat semuanya. Ya, sudah saya buat materinya di video-video yang lain dan itu sangat mudah sekali untuk dipelajari, untuk dipraktekkan. Disinilah prakteknya, insyaallah. Wan, nah itu dengungnya ya. Wan dilamakan dalam tahap belajar. Dengungnya dilamakan. Wan nas, wan dengung karena nun tasydid. Perhatikan, fokus kepada nun tasydid ya. Wan nas, ya, saya ulangi, ikuti. Wan nas. Kemudian yang berikutnya min syarri, ya, ini juga ada dengung. Min syarri dilamakan dengungnya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka didengungkan. Dengungnya yang lama. Min syarri. Kemudian syarri baca tipis ya, nggak boleh syarri. Nah, masalah huruf tebal nanti ada di sini. Berarti yang tidak ada selain ini berarti dibaca tipis. Ya. Min syarri. Ya, silakan diikuti. Kemudian ini lagi dengung lagi. Ada nun tasydid. Minal jinnati. Minal jinnati. Nah, ingat, nun tasydidnya dilamakan. Ya, kemudian qalqalah tidak ada ya. Yang ada adalah huruf tebal atau bacaan yang dibaca tebal. Perhatikan ini.
Huruf qaf ditebalkan. Ul. Ul. Lamnya ditipiskan, huruf qafnya ditebalkan. Bacanya ul. Ul. Nggak boleh ul. Kalau ul, maka lamnya ikut tebal nanti. Maka lamnya ditipiskan. Ul. Ul. Begitu ya. Ikuti, silakan ikuti. Ul. Kemudian yang dibaca tebal lagi. Bi rabbi. Huruf ra fathah dibaca tebal. Bi rabbi. Bi rabbi. Bagaimana cara menebalkan huruf ra? Yaitu yang sering sudah saya buatkan videonya, pangkal lidah dinaikkan. Ya, bagaimana caranya? Patokannya huruf qaf. Huruf qaf seperti ini nih, itu difathahkan. Qara. 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 Ya. Bi rabbi. Bi rabbi. Ya, bukan ro, tapi ro. Dinaikkan pangkal lidahnya dengan cara melafadzkan huruf qaf dulu terlebih dahulu. Qara. Bi rabbi. Ya. Kemudian yang dibaca tebal lagi huruf kha. Qakha. Qakha. Al-khannas. Al-khannas. Fokus kepada huruf kha yang tebal. Al-khannas. Tenggorokannya, tenggorokan atas huruf kha-nya kasih ngoroknya. Kha, kha. Kemudian pangkal lidahnya dinaikkan supaya dia tebal. Kha, ya. Bagaimana cara menebalkannya? Kembali lagi, kuncinya huruf qaf. Qakha. Qakha. Qa ditahan, kemudian masukkan huruf kha. Qakha. Al-khannas. Al-khannas. Gitu ya. Kemudian hal yang dibaca tebal lagi, ini huruf sha. Huruf sha, huruf isti'la, huruf idbaq yang mana dia dibaca fathah tebal, dibaca dhammah tebal, dibaca kasrah juga dibaca tebal. Bacanya gimana? Suduri. Suduri. Ya. Bagaimana cara menebal huruf sha? Huruf sha makhrajnya ada di ujung lidah, ada di gigi seri bawah. So, kemudian pangkal lidahnya dinaikkan. Bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Lagi-lagi dimulai dari huruf qa. Qaso. Qaso. Qa ditahan qa-nya, qaso. Qaso. Ya, kemudian didomahkan. Qasasu. Qasasu. Ya, jadi su bukan su. Kalau su tipis, harus tebal. Su, suduri, suduri. Ya, alhamdulillah. Jika ini sudah dicoba-coba, diulang lagi video saya. Kalau ingin memantapkan ini terlebih dahulu, ini usahakan ini mantap terlebih dahulu. Maduanya, dengungnya, huruf-huruf tebalnya itu mantap terlebih dahulu. Jika sudah mantap, baru masuk kepada surah yang di atas. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini dibaca tebal, perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Jika sudah terbiasa di sini, dia kita tahu oh ini mad 2 harokat, makanya diayunkan. Qul a'udzu birabbin nas. 4 harokat. Kemudian Malikin nas. Nun tasydid didengungkan yang lama. Di sini dengung. Ilahin nas. Ya, 2 harokat.
ilahi. Nah, diayunkan. Saya ulangi. Ilahin nas. Kemudian ingat ini dengung, ini dengung di sini ya. Dengungnya dilamakan. Min syarril waswasil khannas. Kho ditebalkan. Min syarril waswasil khannas. Kemudian alladzi dibaca 2 harakat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Jadi ini sudah sangat mudah sekali karena kunci-kuncinya kita sudah tahu mana yang dengung, mana yang mad 2 harokat, 4 harokat, mana yang harus ditebalkan. Kunci-kuncinya sudah tahu. Jadi sini tinggal prakteknya saja. Jadi teman-teman, dalam belajar ini usahakan sini kokoh terlebih dahulu, bagus terlebih dahulu. Nah, boleh teman-teman gabung nanti di grup kami, di grup Tahsinul Quran via WA, boleh. Nah, nanti setorannya juga begitu. Setorannya dibaca ini dulu, setorannya. Setelah itu baru lanjut ke surahnya. Gitu. Bahkan ya, kalau ada anak mungkin pengen cepat baca Quran, cukup Iqra 4 atau minimal dia bisa menyambung huruf lah. Ya, menyambung huruf. Jika sudah bisa menyambung huruf, contoh kan kalau belajar tahapan dalam mempelajari Al-Qur'an itu pertama menghafal makhrijul huruf, ya, memahami makhrijul huruf, ya, menghafal makhrijul huruf, kemudian memahami fathah, kasroh, dhammahnya, tanda-tandanya. Nah, itu tahap yang kedua. Ya, tahap yang ketiga adalah memahami sambung huruf. Ya, bisa memahami huruf bersambung. Pertama, menghafal huruf, menghafal harokat fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid. Nah, udah hafal. Kemudian yang ketiga adalah faham bagaimana menyambung huruf. Membaca huruf-huruf bersambung itu udah paham. 3 tahapan ini saja bisa langsung masuk ke Al-Quran. Itu kalau salah di Iqra ketiga, Iqra 4 lah ya. Nah, udah bisa Iqra 4, bisa langsung masuk ke sini. Ya, jadi dibaca dulu tahapan yang paling di bawah. Setelah itu baru masuk ke sini. Begitu terus. Jadi tanpa disadari anak tersebut sudah bisa baca Al-Quran, insya Allah. Baik teman-teman, begini metode cara membaca Al-Quran dengan sangat mudah, insya Allah. Silahkan dipelajari, difahami, diulang-ulang, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang belajar dari awal atau ingin mengajar Al-Quran atau yang tidak mau ribet dengan tajwid. Ya, silahkan belajar dengan ini, insya Allah ini sangat membantu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan pribadi untuk saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.